Ini video pertama aku di tahun 2021. Di video kali ini, aku bakal nyeritain ke kalian gimana pengalaman aku mengikuti program karantina Tafis Nasional. Jadi pas tahun 2015, sekitar pertengahan bulan gitu, aku ikut program karantina Tafis Nasional di Cirebon. Nah, waktu itu kan aku ngedaftarnya yang 1 bulan. Tapi karena aku harus menyelesaikan ujian di pondok aku, di pesantren aku, akhirnya aku di 2 minggu pertama itu aku nggak ikutan. Aku ngikutnya di 2 minggu terakhir. Pokoknya pas aku datang ke sana, ke Cirebon, itu orang-orang di sana itu yang anak 2 minggu ini lagi wisuda, lagi pada ngelaksanain wisuda. Pertama kali tuh aku pergi ke Hotel Linggarjati karena katanya kan kegiatannya di sana. Terus aku nyampe sana itu siang. Nah, sorenya itu kita pergi ke tempat pusatnya karantina ini kan di desa Cibung Bulan atau di mana gitu aku lupa, pokoknya di daerah Cirebon. Nah, pas udah di sana itu sore kan, tiba-tiba pas sebelum maghrib kita itu kayak disuruh pindah lagi ke sebuah rumah. Yang rumah ini tuh biasanya disewain untuk para wisatawan yang lagi wisata ke sana, terus kayak nyewa per kamar gitu loh. Nah, pas di angkatan aku itu kayaknya pihak KTN tuh nyewa tempat di situ untuk yang ceweknya. Kayak yang baru semalam di sana, tiba-tiba besok pagi pas sarapan kita udah disuruh siap-siap kayak pindah lagi ke pusat. Akhirnya pindah tuh ke pusat. Buat kalian yang nanya, Kak, di sana kegiatannya ngapain aja sih? Jadi nih, aku jelasin kegiatan aku selama di sana. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi, jam 2:30 itu kita udah dibangunin sama ustazahnya. Kayak sholat tahajud, terus untuk ngafal. Soalnya ntar habis subuh itu ada setoran. Itu 2:30. Itu kamarnya udah digedor-gedor, dibangunin gitu. Nah, setelah itu kita ngafal sampai azan subuh. Pas azan subuh itu sholat jamaah bareng kan. Setelah sholat jamaah itu kita setoran, ngafal setoran sampai jam 7. Nah, pas udah di jam 7 itu kita berhenti untuk untuk bersih-bersih, mandi, terus untuk sarapan sampai jam 8. Jadi ada sekitar waktu 1 jam buat kalian bersih-bersih, terus beres-beres kamar, mandi, tuh sarapan. Dikasih waktu 1 jam. Nah, setelah jam 8 itu kita mulai lagi ngafal, terus toran sampai jam 11. Di jam 11 siang itu kita dikasih waktu sampai jam setengah 1 atau sampai jam 1 gitu. Biasanya itu orang-orang pada ngegunain untuk tidur siang atau sholat duha atau ngobrol sama teman kamar. Terus ntar sholat zuhurnya jamaah, habis sholat zuhur itu kayak makan siang bareng-bareng. Setelah itu jam setengah 1 atau jam 1 siang gitu, aku lupa. Itu tuh kita ngelanjut lagi, kita ngafal lagi, terus kita setoran lagi sampai azan asar. Nah, setelah azan asar itu kita sholat jamaah, sholat asarnya jamaah. Terus kayak ada waktu berapa menit, sekitar 10 menit gitu untuk kultum. Nanti salah satu dari peserta itu ada jadwalnya gitu, kayak hari ini jadwal siapa yang kultum gitu kan. Setelah kultum itu kita ngafal lagi, terus toran lagi sampai jam 5. Nah, jam 5 itu kita dikasih waktu sampai menjelang azan maghrib itu untuk mandi, terus untuk makan. Oh iya, di situ tuh kita tuh nggak makan malam, tapi makannya sore. Itu sekitaran jam 5 itu di situ kita makan, terus mandi, beres-beres dan segala macamnya. Terus taruh sholat maghrib jamaah. Setelah sholat maghrib itu kita setoran lagi, menghafal lagi sampai azan isya. Pas azan isya, sholat isya berjamaah. Terus setelah sholat isya itu kita ngumpul lagi, kayak kita ngelanjutin menghafal, terus tuh setoran sama ustazah sampai jam setengah 9 atau jam 9 gitu, aku lupa. Pokoknya di situ ntar kita tuh ada break, kayak kita tuh ngumpul sama-sama, terus di situ kita dikasih jajan kayak makanan snack ringan gitu kan. Terus ada kayak minuman sasetan gitu, ngobrol bareng. Itu dikasih waktu sekitar 30 menit. Setelah itu kita lanjut lagi ngafal sampai jam 11 malam. Nah, jam 11 malam itu kita baru dibolehin ke kamar untuk tidur.
Terus kayak di sana itu buat kalian mungkin ada yang nanya, di sana tuh targetnya berapa sih kak? Kan kalau misalnya sebenarnya targetnya untuk yang 2 minggu itu 10 juz, terus untuk yang 1 bulan itu sekitar 35 hari itu 30 juz. Tapi itu tuh tergantung kita masing-masing, kayak kita apa ya, benar-benar ini gak untuk ngecapai target. Tapi kalau misalnya kalian gak ngecapai target, itu tuh gak masalah sih sebenarnya, karena gak terlalu dipaksain gitu. Pokoknya sebisa kalian, intinya kalian tetap harus jaga kesehatan kalian, jangan terlalu dipaksain sampai begadang sampai apa. Aku benar-benar gak nganjurin banget gitu, karena kalau misalnya kalian sakit malah gak bisa setoran sama sekali. Jadi kayak mendingan hafal store perlahan, yang penting istiqomah. Terus buat yang nanya, itu di sana peraturannya ketat gak sih kak? Peraturannya sebenarnya apa ya, kayak enggak sih, menurut aku biasa aja, kayak enggak ada yang terlalu ini banget ya gitu. Kayak pesantren-pesantren pada umumnya tuh enggak kayak gitu di sana, enggak kok. Itu oh iya, HP, masalah HP itu dikumpulin ke ustazah. Jadi kita itu liburnya tiap hari Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang itu kita bakalan dikasih HP sama ustazahnya. Terus udah jam 1 siang gitu kita kumpulin lagi ke ustazahnya gitu. Jadi kita ada kesempatan untuk megang HP sekali seminggu. Di hari Jumat itu kita juga boleh izin keluar gitu, kayak kita mau ke pasar atau kemana gitu, insya Allah bakal diizinin kok sama ustazahnya. Terus hal yang paling aku sukai di sana itu ketika ada yang khataman, itu kita ntar kayak ngumpul gitu loh di musola. Terus kayak doa sama-sama, terus ntar ada tumpengan gitu, nanti makan nasi tumpeng bareng-bareng. Itu benar-benar memori yang nggak akan pernah aku lupain gitu ya, makan sama teman-teman gitu, satu nampan gitu. Nah terus itu kayak apa lagi ya, oh iya, masalah biaya. Pas di zaman aku itu kan tahun 2015, untuk yang program 2 minggu itu biayanya itu sekitar 3.500.000. Terus untuk yang 1 bulan itu sekitar 5 juta. Itu pas di zaman aku ya, tahun 2015. Nggak tahu sekarang berapa. Oh iya, di mana aja sih kak lokasi KTN itu? Apakah harus ke pusat? Enggak, sekarang itu ya KTN itu udah tersebar di seluruh Indonesia. Kalian mungkin bisa cari di provinsi kalian kira-kira ada di mana ya gitu. Soalnya sekarang banyak banget lembaga yang bekerja sama dengan si KTN ini. Jadi kalian nggak harus ke pusat, tapi kalau kalian pengen langsung menghafal di pusat nggak masalah, malah lebih seru gitu. Tempatnya di sana adem banget. Aku terus itu oh iya, pas wisuda itu beberapa hari sebelum wisuda itu kita latihan bareng, kayak persiapan untuk wisuda gitu kan, hal-hal apa aja yang mau kita lakuin nantinya gitu, terus barisannya gimana, ntar kita ngapain aja gitu. Itu beberapa hari sebelum wisuda itu kita ada latihan itu. Waktu itu latihannya di Hotel Linggarjati. Nah pas hari wisudanya itu bener-bener deg-degan parah, kayak udah berakhir gitu. Maksudnya berakhir program gitu di sana kan. Cuman jangan sampai kalian nanti berakhir program wisuda tuh berakhir pula kalian menghafal, jangan sampai kayak gitu. Kayak harus tetap semangat dalam menghafal Al-Quran. Jadi di sana itu fokusnya menghafal. Kalau yang program aku yang waktu itu ya, itu fokusnya menghafal, kayak begitu kita ngafal setor. Pokoknya buat kalian yang mengikuti program itu jangan ragu, banyak manfaatnya untuk kalian. Kalian juga bertemu dengan orang-orang yang satu tujuan, sama-sama ingin menjadi para penghafal Al-Quran dengan niat ikhlas karena Allah. Terus aku juga mendapat banyak teman di sana dari seluruh Indonesia. Pokoknya seru banget deh di sana. Oh iya, buat kalian jangan lupa pas kesana itu bawa jilbab segi 4 warna hitam, karena ketika kita wisuda kita itu bakal pakai jilbab warna hitam gitu. Jadi ya gitu deh, biar pas di sana tuh nggak perlu beli lagi atau gimana gitu. Oh iya, biaya segitu aku tadi udah nyebutin biayanya. Itu dapat apa aja sih kak gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen tahu. Itu kita udah dapat penginapan, terus makan pagi siang sore, terus dapat snack,
yang tiap malam itu kan yang aku bilang gitu. Terus tuh dapat baju untuk wisuda, terus dapat pin sama dapat syahadah. Syahadah itu apa sih kak? Ntar aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana bentuknya. Nah kayak gini, ini ntar dikasih pas kita wisuda itu kayak disebutin namanya, terus asal daerah kalian dari mana, dalamnya itu kayak gini nih, kelihatan nggak? Ya gitu deh, kayak bukti perjuangan selama di sana. Untuk kalian yang pengen ngikutin program ini, tetap semangat, tetap istiqomah, semoga segalanya dimudahkan. Jangan takut, kalian bakal ngalamin kesulitan. Mungkin di minggu-minggu pertama itu kalian bakal ngerasa kayak gimana sih ini menghafalnya sulit banget gitu. Terus kayaknya aku ketinggalan jauh deh sama teman-teman yang lain. Kalian tuh jangan pernah putus semangat, pokoknya semangat terus. Di minggu-minggu pertama itu mungkin akan jadi masa-masa tersulit, apalagi buat kalian yang nggak terbiasa ngafal atau nggak terbiasa jauh dari orang tua atau nggak terbiasa hidup mandiri gitu. Tapi ntar seiring dengan berjalannya waktu kalian bakal terbiasa dengan semuanya, kalian akan merasakan nikmatnya terus-terusan bersama Al-Quran itu bagaimana. Mungkin sekian cerita dari aku. Kalau misalnya masih kurang jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan, kalian boleh komen di kolom komentar, atau kalian boleh nge-DM aku di Instagram atau ngirim aku email. Insya Allah aku akan ngebalas pesan-pesan dari kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Bye.